Perkenalkan, saya Danu Mukti sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Pada pertemuan ini akan membahas tentang metode penataan motif batik modern. Berawal dari kesulitan peserta didik dalam menyusun motif berdasarkan prinsip-prinsip seni rupa melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi anak ya. Sebelum pelajaran dimulai bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, Bapak ingin absensi terlebih dahulu anak ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit di kondisi seperti ini. Hafidah Muhammad Firmansyah, Alivia Nur Alibi, Rofika Rama. Kelas seni budaya semangat, mantap, luar biasa, hebat. Baik, terima kasih anak-anak. Jadi kita melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip yang minggu lalu kita sudah pelajari bersama. Ya, hari ini nanti kita akan memperdalamnya karena akan kita jadikan sebagai salah satu pedoman atau rancangan yang nanti akan kita buat sebagai prototipe desain batik. Seperti itu ya. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang metode penataan desain motif batik modern. Tentang prinsip-prinsip seni rupa. Ada 6 yang kita pelajari, yaitu kesatuan, keseimbangan, proporsi, irama, keselarasan, dan pusat perhatian. Kemudian yang kedua, minggu lalu Bapak jelaskan tentang skema jalan canting cap batik. Bahwasanya pada proses penataan desain atau motif batik itu sendiri berkaitan dengan skema jalan canting cap. Ya, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Yang pertama yaitu skema jalan tubruk, kemudian ondo-ende, parang atau miring, kemudian ada mubeng atau berputar, dan jalan sama atau melampah sareng. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan teknik menata motif batik modern. Jadi ini Bapak mencoba untuk melihat motif-motif batik atau batik desain yang sudah saat ini sedang berkembang ya tentang batik modern, itu mencoba untuk membuat 5 pola. Yang pertama ada pola simetri, kemudian ada pola asimetri, kemudian ada pola memancar, ada pola sederajat, kemudian ada pola campuran. Jadi kenapa kita belajar tentang penataan motif? Ya karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman yang saat ini sedang berkembang, nanti kita akan tertinggal. Pada intinya adalah bahwa motif yang klasik atau motif tradisional itu sudah mulai bergeser. Ya, jadi saat ini yang sedang berkembang itu cenderung pada penataan yang sangat-sangat tidak memiliki pakem. Jadi yang model tradisional itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi ya tetap dari orang tua kita yang memang sudah yang senang dengan batik tetap mempertahankan itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian setelah ini agar kita bisa mulai merancang penataan motifnya, bisa membentuk kelompok sesuai dengan pembagian kelompok minggu lalu ya. Jadi setelah itu nanti kita akan laksanakan diskusi, kemudian dari hasil diskusi itu kita akan tampilkan presentasi, kemudian kita akan lanjutkan untuk post test atau evaluasi pembelajaran pada KD ini. Kita langsung saja untuk membentuk kelompok.
bisa dilanjutkan, dan jangan lupa LKPD yang sudah Bapak sampaikan bisa diisi. Ya, di sana kita membuka dan belajar pada pertemuan kedua. Anak-anak baca, kemudian anak-anak diskusikan dengan rekan-rekan, dan jangan lupa mengisi tabel penataan yang akan dijadikan sebagai prototipe terlebih dahulu. Baik, kalau sudah Bapak beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi dari perancangan motif batiknya? Silahkan. Oh iya, dari silahkan bisa dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mewina Sendesa Firmansyah. Saya Dianur Arimbi. Saya Naya Fazizah. Saya Sabri Zaman Alhamdulillah. Dan di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang motif batik. Ya, yang pertama yaitu pusat. Kita buka di sebelahnya sana. Di sebelahnya tapi enggak. Biar kelihatan. Di sebelahnya belakang. Pertama, pusat perhatian. Pusat perhatian ini sebagai motif utama. Yang kedua, keseimbangan. Yaitu sebagai motif utama. Yang ketiga, proporsi. Yaitu sebagai Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafael Amelia Putri dari kelas IPA 5 nomor absen 21. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin memberikan saran. Semisal rancangan tersebut ditambahkan dengan skema jalur alur cantik cap tubruk, bagaimana? Terima kasih. Ini saran yang bagus ya. Jadi ada masukan. Kalau semisal penataan motif batik yang sudah dirancang dari kelompok 4, ya misalkan ditambahkan lagi skema jalan tubruk. Nah itu kira-kira gimana? Oh ya, silakan. Pak, izin menambahkan Oh, menambahkan dari kelompok dari kelompok 3. kelompok 3. Baik, silakan. Kenalkan, nama saya Wilda Kakak Jadi Asmara dari kelompok 3. Jadi, yang dimaksud jalan alur cantik cap tubruk yaitu sisi kanan dan kiri pada gambar harus menyambung. Begitupun dengan bagian atas dan bawahnya, supaya bisa langsung dapat diaplikasikan menggunakan cap dan tulis. Terima kasih. Ini masukan yang sangat istimewa. Oke, coba diberi garis tepi biar nampak. Jadi yang dimaksud dengan sisi kanan dan kiri tadi, printnya biar jelas. Atas bawahnya juga. Baik, seperti itu ya. Atau mungkin ada yang memberikan masukan lagi?
Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldo Muhammad Firmansyah, absen 2 dari kelompok 2. Mengapa motif utama selalu berada di tengah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Menjawab, kenapa pusat perhatian ada di tengah ini? Karena orang melihat motif tadi ini udah tahu kalau ini tuh motif utamanya berada di tengah. Sebenarnya itu nggak harus di tengah sih, tapi itu lebih memudahkan orang untuk mengetahui motif utamanya. Baik, tepuk tangan dulu. Karena ini kebetulan ada keseimbangan, kemudian ada proporsi. Ya, kemudian bagaimana hubungan antara keseimbangan dengan proporsi bila mana penerapan motif batik bisa Sama saat sebenarnya saya Pak ya. Ya. Kalau misalnya ini ditutup ini, kan ada dua sisi ini. ya. Nilai keseimbangan itu bukan dari, maksudnya dari nilai dari kepadanya. Jadi misalnya ini dibagi dua, misalnya yang di sebelah kanan itu besar, tapi padat, sama yang di sebelah kiri itu kecil-kecil tapi padat. Ini bisa dikatakan seimbang Pak, cuma proporsinya berbeda, tapi padatannya sama. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa beli dupa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah ini kita akan lanjutkan untuk post test ya sebagai nilai ulangan harian. Persiapan ya? Silakan. Kita ya, Karina Rama. Silakan. Yang pertama soalnya adalah sebentar saya gunakan. Yang pertama ya, ada 5 kotak. Cluenya adalah bentuk keturunan sama, ukuran sama, warna bervariasi. Kira-kira apa? Irama. Kita coba cek apakah betul irama. Wow, betul. Baik, yang kedua. Kita coba putar lagi. Cek dulu, menurun lagi ke kanan dan jalan ke atas. Kira-kira apa ya? Parang Pak. Parang. Wah betul. Ya, jadi dari sini kita bisa simpulkan ya. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau membantu saya untuk memberi kesimpulan? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Syafira Fidausi Nuzula dari kelas IPA 5 nomor absen 30. Saya mewakili kelompok 1. Kesimpulannya adalah prinsip yang saling terhubung kemudian tidak terlepas dari skema jalan Jating Cap untuk mengikuti tren perkembangan batik modern yang saat ini sedang berkembang di dunia fashion. Terima kasih. Wah, luar biasa kesimpulannya. Jadi memang dalam proses dan pembelajaran kita kali ini berkaitan dengan bagaimana kita melihat sebuah tren fashion batik yang saat ini sedang berkembang katanya. Jadi kalau kita itu tidak bisa mengikuti prosesnya, pasti akan kita tertinggal. Nah kalau seperti ini, jadi manfaatnya adalah kita juga bisa melihat, kemudian kita juga bisa membuat ya desain atau penataan motif batik yang saat ini sedang trending. Menggunakan prinsip-prinsip, kemudian kita menggunakan skema jalan Jating Cap, terus kemudian kita juga bisa melihat dan membuatnya dengan pola-pola batik modernnya. Oke, sebelum kita tutup, kita nyanyi lagi. Mas budaya semangat, mantap, luar biasa, hebat. Terima kasih. Ya, pertanyaan kita semua. Ya Pak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa.